memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita akan meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, sebelumnya itu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk materinya yaitu yang pertama di sini tentang bilangan bulat. Ibu mau tanya kepada adik-adik, di sini siapa yang tahu tentang bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0. Ada lain lagi? Bilangan bulat terdiri dari negatif. Nah, tepat sekali. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, jadi kita disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat apa? Positif dan Negatif. dan 0. Ya, tepat sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang berikut yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini Ibu mau tanya, operasi-operasi apa saja yang biasa digunakan? Penjumlahan, pembagian, perkalian, pertambahan. Pengurangan. Ya, tepat sekali. Jadi, untuk operasi hitung yang biasa kita gunakan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, sudah tahu? Tahu Ibu? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ya, tepat sekali. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini misalkan di sini kita punya A tambah B sama halnya dengan B ditambah A. Contohnya di sini misalkan 3 ditambah 4 sama halnya dengan 4 ditambah 3. Hasilnya berapa adik-adik? 7. Ya, tepat sekali 7. Yang berikutnya yaitu 1 ditambah negatif B sama dengan 1 dikurangi B. Contohnya di sini misalkan 6 ditambah negatif 5 sama dengan 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 berapa adik-adik? 1. Ya, tepat sekali 1 sama dengan 1. Nah, berikutnya di sini misalkan negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Ini hasilnya sama karena misalkan di sini negatif kita kali masuk di A sini, berarti negatif A. Terus negatif di sini kita kali masuk di sini di B, hasilnya negatif B. Misalkan di sini. Contohnya 3 ditambah 2 dikali negatif. Maka hasilnya di sini negatif 3 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa adik-adik? 5. Berapa? 5. Kan di sini ada negatif toh. Hasilnya 5. Kita kalikan dengan yang di luarnya negatif, berarti hasilnya sama dengan negatif 5. Gitu. Yang berikutnya misalkan di sini negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya di sini misalkan di sini negatif 7 ditambah 1 sama dengan negatif 6. Kan di garis bilangan itu kalau misalnya negatif ke positif berarti kita turun, kita menuju ke kanan 1 kali. Jadi kalau misalnya negatif 7 ditambah 1 sama dengan negatif 6. Yang berikutnya A dikurangi negatif B sama halnya dengan A ditambah B. Karena negatif dikali negatif hasilnya yaitu positif. Jadi positif di sini A ditambah B.
Misalkan contohnya di sini 2 dikurangi negatif 4 sama dengan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 berapa adik-adik? 6. 6, ya, tepat sekali. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengurangan dari bilangan bulat. Misalnya di sini A dikurang B. Contohnya di sini yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan berapa adik-adik? 1. Ya, tepat sekali. Yang berikut, negatif A dikurang B sama dengan, misalnya contohnya di sini negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Karena kurangnya itu karena dari kurang ke kurang berarti kita anggap saja dari untuk penjumlahan tersebut. Jadi misalkan di sini negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 3 gitu. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Negatifnya di luar kita kalikan masuk berarti negatif 3. Yang berikutnya kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Misalkan di sini A dikali B sama dengan sama dengan B kali A. Misalnya contohnya di sini 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2. Kalau 3 dikali 2 hasilnya berapa adik-adik? 6. Pintar sekali. Yang berikutnya yaitu A dikali negatif B sama dengan negatif A kali B. Nah, misalkan di sini 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Karena positif dikali negatif hasilnya Negatif. Yang berikutnya yaitu negatif A dikali negatif B sama dengan positif A dikali B. Kenapa positif A dikali B? Karena negatif dikali negatif hasilnya Positif. Contohnya di sini negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan positif 5 dikali 2 sama dengan berapa adik-adik? 10. Ya, benar sekali 10. Kenapa di sini tidak ada tanda negatif dan negatif? Karena dalam operasi tersebut kalau misalkan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan masuk dalam materi selanjutnya yaitu pecahan. Nah, untuk pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, Ibu mau tanya, kalau pembilang itu dia di bagian mana dan penyebut di bagian mana, adik-adik? Pembilang di bagian atas, penyebut di bagian bawah. Nah, tepat sekali. Jadi, pembilang itu berada pada posisi atas, sedangkan penyebut itu berada pada posisi bawah. Nah, misalkan Ibu punya A per B. Misalkan Ibu punya A per B. Nah, di sini mana yang pembilang, mana yang penyebut? A pembilang, B penyebut. B penyebut. Nah, tepat sekali. Jadi di sini A disebut pembilang dan B disebut Penyebut. penyebut. Ya, tepat sekali. Nah, jadi pecahan itu terdiri dari pembilang
A per B yang disebut pembilang dan penyebut. Penyebut. Nah, karena dalam pecahan itu juga ada operasi-operasi yang kita harus gunakan, yaitu sama halnya dengan operasi pada bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan Pembagian. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan bahas tentang penjumlahan dari pecahan. Nah, penjumlahan ini tidak dilakukan pada pembilang dan penyebut. Namun, dua buah pecahan dapat dijumlahkan jika penyebutnya yaitu Satu. sama. Sama. Nah, jadi kalau misalnya untuk penjumlahan ini, kalau misalnya penyebutnya sama, berarti pembilangnya kita jumlahkan. Nah, tetapi bagaimana kalau penyebutnya Berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan penyebutnya dulu. Nah, kalau misalnya pasti adik-adik bertanya, untuk samakan penyebutnya itu seperti apa ya? Betul adik-adik? Betul, Ibu. Ya. Jadi, caranya kita harus mengubahnya dalam bentuk KPK. KPK pada penyebut itu. Jadi misalkan di sini rumusnya A per B ditambah C per D. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda toh. Ya. Penyebutnya berbeda berarti kita harus samakan penyebutnya dengan KPK. Nah, di sini misalnya kita buat di sini A dikali D. A dikali D dibagi B dikali D ditambah B dikali C dibagi B dikali D. Sama dengan di sini A kali D berarti AD dibagi BD ditambah BC dibagi BD. Nah, di sini penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya kita jumlahkan. Nah, masuk di contoh soalnya. Misalnya contoh soalnya ya. Contoh misalnya di sini 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, berarti kita harus samakan Penyebut. Berarti di sini kita kerjakan sama halnya dengan rumus yang tadi Ibu kerjakan. Misalnya begini. 2 dikali 4 dibagi 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 4. Nah, di sini 2 dikali 4 sama dengan 8 dibagi 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9 dibagi 3 kali 4 sama 12. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya kita Jumlahkan. Di sini berarti 8 ditambah 9 berapa adik-adik? 17. Ya, tepat sekali. Berarti sama dengan 17 per 12. Nah, adik-adik sudah paham? Paham, Ibu. Ya, selanjutnya kita masuk di dalam pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan ini sendiri sama halnya dengan penjumlahan pecahan. Jadi kita harus samakan penyebutnya dulu, baru kita kurangkan pecahan tersebut. Jadi kalau misalnya yang tadi Ibu jelaskan, kita harus cari menggunakan KPK. Jadi di sini misalkan A per B dikurangi C per D sama dengan A dikali D dibagi B dikali D dikurang B dikali C dibagi B kali D sama dengan di sini AD dibagi BD kurang BC dibagi BD. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama toh. Jadi kita kurangkan pembilangnya. Contoh soalnya di sini
misalkan di sini 1/2 dikurangi 2/4. Misalkan ya. Nah, di sini kita samakan penyebut dengan KPK, berarti 1 dikali 4 sama dengan 4. Bagi 2 dikali 4 sama dengan 8. Dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagi 8. 4 kurang 4 sama dengan 0. 0/8 sama dengan 0. Nah, sudah mengerti adik-adik? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Karena kalau pengurangan dan penjumlahan pecahan itu kita harus samakan penyebutnya, baru kita harus jumlahkan pembilangnya tersebut. Tetapi kalau pada perkalian pecahan ini kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalkan di sini A/B dikali C/D sama dengan A dikali C dibagi B dikali D. Nah, misalkan contoh soalnya ya adik-adik. Contohnya misalkan di sini 2 dibagi 3 dikali 4 dibagi 1 sama dengan 8 dibagi 3. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sudah paham kok? Sudah, Ibu. Ya, jadi kalau perkalian itu pembilang dan penyebutnya itu kita tidak samakan penyebutnya, tetapi kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan Penyebut. Ya, tepat sekali. Nah, yang terakhir di sini kita akan bahas tentang pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan ini sendiri kita harus mengubah dalam bentuk perkalian. Jadi pembagian misalnya di sini A/B dibagi C/D. Nah, untuk bagi ini kita harus ubah dalam bentuk perkalian. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, nah untuk pecahan yang bagian akhir yang ini C/D ini kita harus pindahkan C sebagai penyebut dan D sebagai pembilang. Jadi misalkan begini, A/B dibagi C/D sama dengan A/B dikali C/D. Nah, misalkan contoh soalnya ya, C/D berarti kita harus rubah A/B dikali D/C supaya kita bisa kalikan kedua pecahan tersebut. Misalkan begini, contohnya 3/4 dibagi 2/3. Di sini kita lihat karena dia pembagi, kita tidak bisa membaginya, jadi kita ubah dalam bentuk perkalian, operasi perkalian, barulah kita mengoperasikan pecahan tersebut. Misalkan di sini 3/4 dibagi 2/3 berarti 3/4 dikali 3/2. Nah, sama dengan 3 kali 3 berapa? 9. Ya, tepat sekali 9. 4 kali 2? 8. 8. Iya. Jadi 3/4 dibagi 2/3 sama dengan 9/8. Nah, sampai di sini Ibu mau tanya, ada yang sudah paham dengan materi yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Iya, pintar sekali. Nah, sampai di sini materi kita tentang pembagian pecahan. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari sini yaitu kita belajar hari ini tentang apa saja? Bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat itu apa?
Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Ya, tepat sekali. Terus untuk pecahannya itu terdiri dari Perkalian. pembilang dan Penyebut. Ya, pembilang itu bagian Atas, penyebut bagian bawah. ya, pintar sekali. Ini hari Ibu anak murid dong nih pintar-pintar semua. Ibu baru jelaskan tapi dong sudah paham. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Semoga materi yang Ibu berikan kalian bisa pahami dan kalian bisa pelajari di rumah kalian masing-masing. Sekian hari ini, salam untuk kita semua. Shalom.